Akhir harap kalian semua dalam keadaan sehat, luar biasa, dan sukacita. Yuk, kita sudah siap? Sudah siap kan? Sudah siap buat memuji memuliakan nama Tuhan? Yuk, bangkit berdiri. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mari tutup mata, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa terima kasih buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekiranya Kau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak.
Yesus baik. Daki gunung yang tinggi, turun 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 lembah
Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu itu yang membantu kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terlebih Tuhan, kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, siapkan dulu ya Alkitabnya. Yang belum siap, boleh ambil dulu Alkitabnya, videonya boleh di pause dulu ya. Oke, yang sudah ambil Alkitabnya, kita buka di kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-35. Oke, hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Sebelum itu, Kak Syari mau kasih dulu nih ayat hafalannya. Oke, dibuka di Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama ya ayat hafalannya. Lukas 12 ayat yang ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawanan dan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Oke, sekarang kembali lagi ke perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang diambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai ke-35. Yuk kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Oke, masih ingat cerita mulai dari 2 minggu lalu bahwa Yesus keluar dari rumah dan diikuti oleh banyak orang, sehingga pada saat itu Yesus mengajar banyak orang dari perahu, sedangkan orang-orang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti adik-adik hari ini, duduk dengan baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama yaitu tentang biji sesawi, dan perumpamaan yang kedua tentang ragi. Oke, kita bahas dari perumpamaan yang pertama ya, yaitu tentang biji sesawi. Di Alkitab dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Adik-adik, biji sesawi itu kecil sekali. Nah, kecil sekali. Tapi ketika biji sesawi itu tumbuhnya bisa menjadi pohon yang besar. Wah, bahkan apabila biji sesawi itu tumbuh dengan baik, pohonnya itu bisa sampai dengan 3 meter tingginya. Wah, tinggi sekali ya, 3 meter loh. Bahkan lebih tinggi kemungkinan dari
rata-rata orang Indonesia, kalau Kak Syarli tingginya 1,5 meter. Berarti kalau biji sesawi itu tumbuh besar sampai 3 meter, tingginya itu bisa 2 kali dari tinggi badannya Kak Syarli loh. Wah, tinggi sekali. Nah, adik-adik, dari biji sesawi itu Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita anak-anak sekolah minggu tidak perlu khawatir. Misalnya nih, Kak, di sekolah minggu, teman-teman sekolah mingguku itu cuma sedikit, gak enak, gak seru. Atau, Kak, aku gak mau lagi ke gereja, soalnya gerejaku kecil, gak kayak gedung-gedung yang lain-lain yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi itu. Atau misalnya nih, kalau kayak Kak Syarli dulu, sekolah Kak Syarli itu negeri adik-adik. Jadi anak-anak Tuhannya atau anak-anak yang Kristen cuma 1 atau 2 orang dalam satu sekolah. Nah, jumlahnya cuma kecil lagi, sedikit lagi ya. Tapi Kak Syarli mau terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Mungkin adik-adik di sekolah juga mengalami hal yang sama ya. Adik-adik harus tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Karena seperti biji sesawi tadi yang bisa tumbuh menjadi pohon besar, adik-adik pun bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Seperti itu, oke? Nah, kalau misalnya adik-adik berpikir bahwa biji sesawi kecil sama seperti adik-adik di sekolah cuma sedikit, Tuhan tidak mau adik-adik berpikir seperti itu. Karena ketika adik-adik berpikir seperti itu, adik-adik tidak dapat bertumbuh. Padahal dari biji sesawi tadi bisa tumbuh jadi pohon yang sangat besar, sangat rindang, dan banyak burung-burung yang datang berteduh. Begitu. Oke, kita belajar perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua tadi tentang apa? Tentang ragi. Di Alkitab dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Wah, setelah itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ragi. Kira-kira ragi itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, ragi itu adalah bahan pengembang adonan. Adonan ini bahan yang biasanya dipakai untuk membuat kue. Kalau adik-adik pernah makan donat, nah donat itu terbuat dari adonan yang dicampur dengan bahan pengembang. Salah satunya adalah ragi itu tadi. Jadi ketika dimakan bisa enak rasanya ya. Nah, sama seperti perumpamaan ragi ini, contohnya seperti apa sih Kak? Contohnya ketika adik-adik di sekolah, adik-adik punya temen yang mungkin nakal, ya kan? Punya temen yang nakal, sukanya mengejek teman yang lain atau membuli mungkin. Adik-adik tahu membuli itu misalnya bisa mengejek, tidak mau berteman, atau bahkan memukul. Nah, kalau adik-adik tahu seperti itu, adik-adik tidak boleh ikutan membuli atau tidak boleh ikut berbuat jahat. Adik-adik harus tetap berbuat baik karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke. Nah, apa yang adik-adik bisa lakukan ketika terjadi hal seperti itu? Adik-adik harus merangkul atau membantu atau mau berteman dengan teman yang dibully itu tadi. Harus menjadi anak yang baik. Kemudian untuk teman-teman yang tadinya suka mengejek, adik-adik bisa mengingatkan kalau perbuatan mengejek, menghina, memukul itu tidak baik. Sebaiknya kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang pertama kita berbuat baik, dan yang kedua adalah kita bisa mengingatkan teman-teman kita yang berbuat jahat atau berbuat nakal, supaya melalui kita banyak orang dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena gak mau kan kalau Tuhan dihina karena perbuatan kita. Misalnya, loh itu katanya anak Tuhan tapi suka memukul. Nah kan gak boleh ya adik-adik. Yang boleh adalah kita mau nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan.
sehingga kita bisa memberikan teladan kepada orang lain. Oke, dari dua perumpamaan ini tentang biji sesawi, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang setia, mulai dari kecil, hal-hal kecil, mulai dari usia kecil, dari usia segala minggu. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang setia. Setia untuk apa? Untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk apa lagi, Kak? Untuk berdoa, ya, untuk datang ke sekolah minggu, Smiling Kids. Selain itu juga kalau di sekolah atau di rumah, adik-adik bisa untuk setia atau rajin belajar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sedangkan dari perumpamaan ragi kita bisa belajar untuk menjadi teladan yang baik dan mengajak orang-orang berbuat baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Wah, ternyata dari dua perumpamaan ini kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, ya, sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang banyak tadi. Oke, karena kebenaran firman Tuhan sudah selesai, kita boleh tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa lagi yuk. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan kami sebuah perumpamaan, yaitu tentang biji sesawi dan ragi, sehingga Tuhan kami boleh belajar menjadi anak-anak yang setia pada hal-hal kecil sedari kami usia kecil, Tuhan. Selain itu Bapa, kami juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang dapat berbuat baik sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.